Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di pembahasan masalah salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Kasaumin atau kohu seperti puasa atau kohu yang mampu siapa sobi atau anak kecilhu pada puasa. Jadi pembahasan sebelumnya kita telah membahas wajib memerintahkan anak kecil setelah umur 7 tahun untuk sholat dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai tatkala mereka umur 10 tahun. Nah, tidak hanya sholat, kasaumin puasa juga. Jadi wajib juga memerintahkan mereka untuk berpuasa dan 10 tahun memerintahkan dengan pukul yang tidak melukai seperti halnya sholat. Fa'innahu karena sesungguhnya sobi yu'maru diperintahkan ianya sobi bihi dengan puasa lisaba'in pada usia 7 tahun maksudnya. Wa yudrabu dan dipukul alaihi atasnya sobi li ashrin pada usia 10 tahun kasolati seperti solat. Nah ini dia yang tadi dijelaskan. Wa hikmatu dalik dan hikmahnya demikian at-tamrinu ialah melatih alal ibadati atas ibadah liyata'awwadaha supaya terbiasa, supaya membiasakan siapa sobiha pada ibadah fala yatrukaha dan tidak meninggalkan siapa sobiha pada ibadah. Jadi memerintahkan tatkala umur 7 tahun dan memukul dengan tidak melukai tatkala mereka umur 10 tahun baik sholat maupun puasa agar apa hikmahnya? Agar melatih mereka untuk beribadah supaya terbiasa beribadah dan tidak meninggalkan ibadah tersebut. Wa bahasa dan membahas Al-Ajra'iyu siapa Imam Al-Ajra'i fikinin sogirin di dalam budak yang kecil, kafirin yang kafir siapa budak yang kecil, natoko yang mengucapkan siapa budak yang kecil yang kafir bisyahadata ini dengan 2 kalimat syahadat. Annahu bahwa sesungguhnya budak kecil yang kafir yu'maru itu diperintahkan siapa budak kecil dan kafir nadaban dengan sunnah bis solati wassaumi dengan solat dan puasa. Nah, memerintahkan anak kita wajib hukumnya tatkala mereka umur 7 tahun dan memukul mereka tatkala memerintah dengan pukulan yang tidak melukai tatkala mereka umur 10 tahun. Tapi dalam kondisi kepada budak yang masih kecil dan kafir yang mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka perintah ini adalah sunnah dengan perintah untuk mereka berpuasa dan melaksanakan sholat. Wa yuhassu dan menganjurkan alaihima atasnya puasa dan sholat min ghairi dorbin tanpa memukul. Nah ini tanpa pukulan juga kepada pemilik budak terhadap anak kecil yang kafir yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan tidak memukul walaupun mereka telah umur 10 tahun. Kemudian liya lafa supaya terbiasa siapa sobi al khaira pada kebaikan ba'da bulughihi setelah baliknya sobi. Wa in aba al qiyasu meskipun bertentangan, meskipun menolak al qiyasu apa qiyas jalika pada demikian. Intaha selesai ucapannya siapa Al-Ajra'i. Nah, di sini walaupun qiyas itu menolak, nah, artinya apa? Namanya anak kecil yang kafir itu ya belum tentu mereka Islam. Kenapa diperintahkan sholat dan puasa? Nah ini tentunya pendapat para ulama. Meskipun qiyas itu menolak. Kemudian wajibu dan wajib aidon juga atas aidon juga ala man marro atas orang marro yang telah lewat siapa man nahyuhu apa wajib melarangnya sobi anil muharramati dari perkara-perkara yang haram. Jadi wajib juga kepada orang yang telah disebutkan di atas itu, baik wali, baik pemilik budak, baik orang tuanya,
melarang mereka dari perkara-perkara yang haram. Jadi bukan hanya memerintahkan yang wajib, tapi melarang dari mereka perkara-perkara yang haram. Wa ta'limuhu al-wajibati, dan bukan hanya itu, mengajarkan sobi al-wajibati akan kewajiban-kewajiban. Wa nahwaha, dan semisalnya kewajiban-kewajiban. Nah, wajib juga mengajarkan akan hal-hal yang wajib bagi mereka dan semisalnya hal yang wajib. Min sa'iri syairi az-zahirati, dari seluruh syariat-syariat yang tampak, artinya apa ya? Yang terlihat seperti sholat, puasa, berudu dan sebagainya, memerintahkan anak kecil tersebut agar melakukannya, mengajarkan dan melakukannya. Walau sunnatan kasiwakin, walaupun sesuatu tersebut berupa sunnah, walaupun berupa sunnah. Nah, walaupun amalan tersebut, perintah tersebut berupa sunnah kasiwakin seperti bersiwak. Wa amruhu bidzalika, dan memerintahkannya anak kecil bidzalika dengan demikian itu. Jadi bukan hanya mengajarkan mereka hal kewajiban dan semisalnya kewajiban, dan mengajarkan seluruh syariat-syariat yang tampak walaupun itu sunnah, tapi juga memerintahkan agar mereka anak kecil mengerjakannya. Wala yantahi wujubama, dan tidak habis, tidak selesai maksudnya apa wajibnya sesuatu marro yang telah lewat, ala man marro atas orang yang telah berlalu juga, illa bibulugihi rosyidan, kecuali dengan baliknya si sobi rosyidan, hal dalam keadaan rosyid, pandai, maksudnya bukan safih. Nah, di sini tidak berakhir kewajiban sesuatu perkara tersebut atas yang disebutkan, atas yang telah disebutkan tadi, baik memerintahkan sholat, memerintahkan puasa, mengajarkan kewajiban dan sebagainya, dan seluruh kewajiban yang tampak walaupun itu sunnah. Belum berakhir kewajiban tersebut atas yang telah disebutkan tadi, atas orang-orang yang telah disebutkan juga, seperti orang tua, para pemilik budak, dan para wali, kecuali dengan baliknya si bayi rosyidan. Jadi baik rosyidan ini ya bukan safih, bukan tidak idiot maksudnya, tidak orang yang pandai maksudnya. Kalau balik belum pandai, sudah balik tapi belum pandai, maka kewajibannya masih melekat kepada orang tua atau walinya atau pemilik budak. Kemudian wa ujratu ta'limihi dzalika, dan upah pengajarannya sobi dzalika akan demikian, kal Qur'ani, seperti belajar Al-Qur'an, kemudian wal adabi, dan mengajarkan adab, pimalihi, di dalam hartanya si sobi. Jadi upah pengajarannya sobi, maksudnya biaya belajarnya si anak kecil ini ya, seperti belajar Quran, belajar adab dan sebagainya, itu di dalam hartanya si sobi. Nah, emang ada anak kecil punya harta? Ya ada. Ketika orang tua berwasiat kepada anak kecil, nah ini sah, wasiatnya boleh, dan atau warisan. Nah ini juga boleh dari harta anak kecil tersebut. Summa, kemudian ketika anak kecil itu tidak punya harta, summa ala abihi, atas bapaknya si sobi, bapaknya, wa summa ala ummihi, kemudian atas ibunya si sobi, ya itu. Jadi kalau anak kecil nggak punya uang ya bapaknya, dan seterusnya ibunya. Itu saja yang dapat disampaikan. Kalau yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.